Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto. Semoga semua teman-teman berkabar sehat, sejahtera, bahagia selalu ya. Terima kasih untuk yang selalu mendukung channel ini. Semoga selalu ada informasi yang menarik dan bermanfaat dari channel ini untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya hadir dengan satu segmen baru ya di channel Joni Lianto ini, yaitu Jendela. Jadi di segmen ini saya akan lebih banyak berdiskusi ringan dengan teman-teman dengan mengulas informasi-informasi yang ada di media internasional terkait dengan isu difabel. Begitu, teman-teman. Semoga ini bisa menambah semaraknya channel ini dan tentunya menambah subscriber dan juga liker dan juga komentator dari channel Joni Yulianto. Oke, hari ini saya membaca satu berita yang cukup menarik ini uh, theguardians.com ini. Jadi Guardians ini memuat satu apa namanya konten berita yang cukup menarik dan saya rasa apa namanya juga sangat relevan dengan isu di Indonesia ya. Nah, belum lama ini ternyata di Australia itu baik itu airline maupun juga airport ternyata diminta oleh Royal Commission of Disability. Jadi itu komisi Komnas HAM di Australia begitu terkait dengan disabilitas itu merekomendasikan bandara-bandara dan juga airline di Australia untuk lebih memperhatikan akses bagi difabel. Wah, ini jadi saya kira yang masih harus diperhatikan soal akses bagi difabel itu ya bandara dan pesawat apa airline-airline di Indonesia. Ternyata di Australia ini masih terjadi. Nah, ini ada satu berita yang cukup menarik tentang ini gitu. Jadi di sini dibilang bahwa Royal Commission of Disability Ronald Sackville itu menyampaikan surat kepada kepala airlines dan bandara di Australia untuk memperhatikan pelayanan yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas begitu. Jadi Royal Sackville ini menulis kepada kepala bandara dan kepada kepala airlines untuk meningkatkan layanan yang lebih aksesibel dan lebih aman bagi semua penumpang difabel di Australia. Nah, ternyata Australian Human Rights Commission atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Australia itu difabel di sana juga sering mengalami diskriminasi, sering mengalami tindakan-tindakan yang tidak layak, sehingga eh, beliau mengatakan bahwa sangat penting untuk kemudian Australia bisa membuat pelayanan yang lebih baik, terutama ini pada penerbangan-penerbangan domestik begitu. Eh, saya kira cuma Indonesia nih yang ada seperti ini. Ternyata kasus-kasus seperti ini masih ada juga di Australia ya. Nah, jadi ternyata banyak eh, aduan-aduan gitu ya. Termasuk salah satunya di sini adalah Craig Nolan yang belum lama ini juga ditolak oleh Qatar Airways gitu ya untuk terbang ke London begitu. Padahal dia ini sudah terbiasa eh, terbang sendiri gitu. Nah, banyak kejadian misalnya eh, orang-orang yang difabel yang menggunakan kursi roda itu boleh naik, tapi kemudian kursi rodanya rusak pada saat penerbangan gitu. Nah, padahal kalau kursi roda rusak bagi teman-teman yang pengguna kursi roda itu, kursi rodanya adalah kaki. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau kursi rodanya rusak itu berarti ibarat kita yang tidak menggunakan kursi roda itu adalah kaki kita rusak. Nah, begitu rasanya kira-kira. Walaupun tidak ada rasa sakitnya secara fisik, tapi sakitnya secara psikis itu akan sama atau mungkin bahkan lebih gitu ya.
Terlebih lagi misalnya karena tidak bisa berjalan, tidak bisa bermobilitas, beraktivitas kemana-mana dan seterusnya ya. Nah, eh Sackville ini ternyata untuk memahami bagaimana situasi tantangan difabel itu dia benar-benar mendalami ya, mengikuti workshop bersama dengan 60 orang difabel di sana untuk mendalami seperti apa sih pengalaman teman-teman difabel dalam mengakses layanan transportasi udara, baik itu di bandara maupun di pesawat gitu. Jadi ya ternyata kasus-kasus seperti ini masih saja terjadi di Australia bahkan ya. Kalau di Indonesia sebenarnya banyak terjadi, cuman di sini barangkali diskriminasi-diskriminasi yang sifatnya ringan gitu ya, itu teman-teman lebih cenderung untuk diam, untuk tidak mengadukan dan seterusnya. Tapi mungkin juga karena pengaduan itu tidak mudah dilakukan di sini ya. Dan kalaupun mengadu, nggak tahu diproses apa enggak, gitu. Tapi teman-teman, tahun 2017 sebetulnya, 2016, kita baca berita di Kompas ya, tahun 2017 ini. Tahun 2016 itu sempat ada kasus yang cukup besar terkait dengan diskriminasi difabel untuk naik airline, bahkan ini internasional airline ya, Etihad Airline. Jadi waktu itu Dwi Aryani, beliau akan ada pelatihan di Jenewa dan beliau akan terbang pada saat itu tanggal April, tanggal 12 kalau nggak salah ya. Nah itu ditolak naik oleh Qatar Airways, sorry, oleh Etihad ya, oleh Etihad dengan alasan bahwa dia itu terbang sendirian dan akan tidak aman begitu. Nah, ini kan juga apa namanya kejadian yang sebenarnya ya sangat diskriminatif gitu ya. Dan setelah kejadian ini padahal Dwi Aryani ini berangkat ke Jenewa pada saat itu untuk mengikuti pelatihan terkait dengan disabilitas dan hak asasi manusia. Dan beliau setelah ikut pelatihan itu akan membagikan ilmunya kepada kawan-kawan masyarakat difabel di Indonesia. Atas diskriminasi itu kemudian Mbak Dwi Aryani ini menginisiasi upaya hukum begitu, melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beliau mengadukan gitu ya. Saya kira ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting begitu ya. Kenapa Mbak Dwi mengadukan gitu ya. Yang pertama sebenarnya eh, ya dia sudah mendapatkan tiket untuk terbang dan dia ini bukan terbang pertama kali loh teman-teman. Dia ini sudah terbang yang kesekian kalinya, mungkin sudah ratusan kali beliau terbang baik itu domestik maupun internasional dan tidak pernah ada masalah begitu. Nah, yang kedua saya rasa bahwa justru sebenarnya terbalik pandangan airline ini ya. Seharusnya justru mereka memikirkan bagaimana memastikan keamanan penumpang. Tidak justru melihat kondisi difabelnya penumpang itu sebagai resiko keamanan, tapi bagaimana memastikan keamanan penumpang. Nah, itu yang terpenting begitu ya. Karena eh, jelas sebetulnya dalam aturan undang-undang penerbangan kita pun maskapai gitu ya, airline maupun bandara itu wajib menyediakan akses dan akomodasi yang layak untuk difabel atau penyandang disabilitas gitu ya. Dibilang oleh Etihad alasannya Mbak Dwi ini membahayakan penerbangan gitu loh. Apa yang membahayakan orang cuma orang naik yang penting dia dibantu naik kemudian duduk di pesawat kursi rodanya juga biasa seperti barang biasa, tidak ada yang membahayakan dalam penerbangan begitu. Nah, ini yang apa namanya ternyata apa namanya ya tadi di Australia dan di Indonesia ternyata juga sama ya masih terjadi begitu. Untuk kasus Dwi ini akhirnya memang pada Desember ya Desember 2017 itu dimenangkan oleh Mbak Dwi
Dan Etihad harus membayar ganti rugi baik material maupun non material. Nah, ini satu kemenangan yang kalau di Indonesia kemudian menjadi satu titik ya untuk kemudian mendorong maskapai dan juga bandara itu lebih ramah terhadap penyandang disabilitas atau difabel begitu ya. Nah, tapi teman-teman sebetulnya hambatan difabel untuk mengakses bandara ini memang masih terjadi. Meskipun mungkin tingkatnya tidak sampai seperti ini gitu ya. Banyak hambatan-hambatan yang sifatnya adalah perilaku begitu karena kurangnya ketidaktahuan, kurangnya pemahaman dari petugas yang kemudian masih memperlakukan difabel sebagai beban begitu. Nah, misalnya ini contoh, misalnya beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar kawan saya, seorang tunanetra juga, itu bercerita bahwa pada saat dia akan bepergian naik pesawat, itu eh, dia dibantu oleh salah seorang pendamping dari pesawat, dari maskapai begitu, dan kemudian si pendamping ini lupa kalau ada teman saya ini yang seorang difabel yang akan naik penerbangan itu, sehingga dia terlewat, tidak terangkut oleh pesawat itu, gitu. Nah, itu salah satu. Nah, bentuk yang lain kadang-kadang itu begini, kita itu kan sebagai yang difabel itu biasanya harus lapor dulu ke customer service bahwa kita adalah seorang penumpang berkebutuhan khusus begitu. Nah, kadang-kadang meskipun mereka sudah tahu bahwa ada penumpang berkebutuhan khusus itu kadang-kadang tidak didahulukan begitu. Sehingga pada saat menjelang boarding itu akhirnya kita harus buru-buru, wah harus lari begitu. Nah, yang lebih parah lagi ada juga sudah pernah dibahas di konten kawan saya Bang Jack ya. Itu ini kita masih kadang-kadang dimintai surat atau menandatangani surat yang menyatakan bahwa kita tidak akan meminta ganti rugi kepada penerbangan apabila terjadi resiko yang menyebabkan kita kecelakaan dalam penerbangan. Loh, padahal ya kita pikir saja kalau kita terbang bareng-bareng, kalau kecelakaan kan kecelakaan bareng ya. Kalau satu aman kan semua aman ya. Nah, tapi untuk difabel dengan surat itu, kemudian kita menjadi tidak punya eh, posisi untuk bisa meminta ganti rugi dan seterusnya. Nah, ini seringkali kawan-kawan yang tidak tahu ya asal tanda tangan saja gitu. Padahal surat ini itu sangat melemahkan posisi kita sebagai difabel. Nah, tapi semoga ya dengan aturan yang lebih baik, kemudian pengalaman Mbak Dwi eh, dengan Etihad yang juga berhasil memenangkan kasusnya, eh, penerbangan di Indonesia akan terus jauh lebih baik dalam hal menyediakan layanan yang aksesibel dan inklusif untuk semua, termasuk untuk difabel. Nah, tetapi teman-teman, sebelum saya akhiri diskusinya, saya kira terlepas bahwa eh, proses perbaikan itu selalu ada. Yang terpenting adalah kita harus berani untuk mengadvokasi diri kita sendiri. Jadi bukan harus menunggu keadilan begitu, tetapi apabila ada hal-hal yang mendiskreditkan, mendiskriminasikan, itu kita harus berani mau dan mampu untuk melakukan pembelaan sendiri begitu. Dan saya yakin banyak juga di antara teman-teman yang nonton video ini yang bukan difabel, eh, jika teman-teman melihat apa, kasus-kasus seperti ini, eh, tolong dibantu untuk menyampaikan perspektif ini bahwa bertransportasi yang aman, yang nyaman, yang aksesibel itu adalah hak semua orang. Sehingga tidak ada yang selayaknya harus terdiskriminasi dalam jasa dan layanan transportasi. Oke, semoga
kita terus berbenah, eh, layanan publik kita juga terus berbenah untuk menuju layanan publik yang lebih inklusif, termasuk yang berkaitan dengan transportasi udara. Dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai ketemu dan salam inklusi.